Jadi kita berdoa bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini mohon kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Padang. Ya, kemarin kita sudah bertemu juga dengan Pak Maikus Nasir selaku Dewan Masjid. Ya, mudah-mudahan Padang itu kita bisa diizinkan untuk Idul Fitri di masjid. Ya. Walaupun Padang sudah berada dalam zona oranye. Kemarin positif 400. Ini pesan ini harus saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena yang bisa kita buat itu berdoa dan berusaha. Selanjutnya kita berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak, di penghujung Ramadan ini saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sebuah tausiah singkat. Judulnya sebab-sebab ibadah dan doa tidak diterima oleh Allah. Kalau kita lihat surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 yang menghubungkan kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik, itu ada dua. Yang pertama ibadah dengan kata-kata na'budu. Kemudian yang kedua adalah meminta atau berdoa dengan kata-kata nasta'in. Jadi yang menghubungkan kita dengan Allah itu menurut ayat ini dua, ibadah satu, doa satu. Maka bagaimana jadinya jika ibadah dan doa kita tidak didengar oleh Allah? Bagaimana kalau ibadah dan doa kita ditolak oleh Allah? Maka itu artinya apa? Hubungan kita dengan Khalik putus. Apa yang menjadikan ibadah dan doa kita ditolak oleh Allah? Bapak Ibu, yang pertama adalah jika kita memakan dan meminum yang haram. Jadi kalau nanti kita makan, nanti kita minum, dari situ asalnya darah daging kita, ibadah kita, doa kita itu ditolak oleh Allah. Dalam suatu riwayat diceritakan ketika Rasulullah bersama sahabat sedang sholat, sedang berkumpul, selesai sholat di masjid, datang seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab yang tinggal di pedesaan atau di bukit-bukit. Dia masuk ke masjid, dia sholat dan dia berdoa dengan sangat khusyuk. Sampai-sampai sahabat yang lain menjadi takjub dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pasti orang Arab Badui itu diterima ibadahnya dan doanya ya Rasul." Jawab oleh Rasul, ibadah dan doa dia tidak diterima oleh Allah. Sahabat tertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Karena yang ia makan dan ia minum serta yang ia pakai itu dari yang haram. Dengan dasar inilah bahwa orang yang memakan dan meminum yang haram ibadahnya ditolak oleh Allah. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan man nabata minal haram fannaru aula bihi. Orang yang tumbuh daging dan darahnya dari yang haram, maka nerakalah yang lebih utama baginya.
Jadi ibu-ibu apa-apa pastilah awak makan, awak minum koyo halal. Jangan sampai ke makanan haram. Dan yang haram itu kalau kita lihat dalam Islam, kelompoknya dua saja. Pertama, haram zatnya. Allah katakan hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Dalam ayat ini 4 jenis yang haram zat. Pertama, maitah. Apa itu maitah? Bangkai. Apa itu bangkai? Sesuatu yang mati dengan tidak disembelih. Kecuali ada 2 bangkai yang halal dalam Islam. Apa itu, Bu? Ikan belalang. Nah, kalau itu dia tidak dibantai. Selebihnya harus dibantai. Dan syarat membantainya harus dibaca bismillah. Yang kedua, wadam, darah. Apakah itu darah yang masih mengalir atau darah yang sudah dibekukan? Yang ketiga, walahmul khinzir. Apa itu khinzir? Babi, ciliang, atau dukun dia. Kalau KKN tak ada mau maja ibu-ibu, ya. Baca apa? Baca kon dia. Disebutkan langsung dalam Al-Quran, lahmul khinzir. Kemudian apa lagi? Wa ma uhilla li ghairillah. Sesuatu yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Yang hebatnya bapak-bapak, wa ma uhilla li ghairillah itu diatapkan ke lahmul khinzir. Yang kita mengerti kaidah dan menahu, atap itu artinya apa? Menyetarakan. Jadi daging babi itu ya, diatapkan oleh Allah dengan lahmul khinzir atau pada wa ma uhilla li ghairillah. Ini ngeri ini. Sesuatu yang disembelih tidak membaca bismillah diantapkan kepada daging babi. Artinya walaupun kambing, jawi, ayam tidak dibaca bismillah, statusnya haram. Pokoknya ibu-ibu hati-hati. Kok membeli ayam sampai mana ke tukang bantai, jangan lupa baca bismillah. Dan kalau dapat memakan daging babi, betul ibu-ibu dan suku belanja di supermarket, hati-hati, kok bisa dihindarkan apa-apa tuh. Daging-daging impor tuh agak ragu di Australia. Itu tidak bisa memastikan dulu. Jawi-jawi Australia itu dibantai juga baca bismillah. Sedang orang awak kadang-kadang tidak baca bismillah. Boleh di Australia. Yang dari Singapura, dari Cina, dari Jepang, orang itu yang murah. Baik itu kalau kita Bali ayam, Bali nanti doi suruh bantai mau bawa kecian. Baca bismillah. Cuma kadang-kadang maaf ya, kawan-kawan tukang ayam kok dia tak rajin membantai itu hari ini kan. Hanya bentuk sepelenya, nyesai-nyesai aja. Padahal kalau dipikir-pikir itu badai kerja. Memisahkan nyawa do jasad. Aku nyuruh dek tuan balik, tolong masukkan nyawa itu balik. Merasa tukang bantai itu tak bisa. Ya, awak kadang-kadang dek murah-murah dan tak izin kayaknya teman mengeluarkan rokok. Nyuruh masuk dek tuan balik. Kalau banyak yang bantai, pak tukang bantai. Hanya suruh masuk dek tuan bisa cici. Beda tanggung jawab. Makanya baca bismillah. Kemudian dalam ayat-ayat lain seperti hewan yang berkuku tajam, ya, yang memiliki taring, itu masuk dalam kelompok yang diharamkan zatnya. Yang mengandung alkohol dalam bahasa Al-Qur'annya khamar.
Selanjutnya yang diharamkan karena proses mendapatkannya. Kalau yang tadi itu haram zatnya. Yang kedua haram karena proses mendapatkannya juga dengan jalan haram. Bare halal, tapi kalau bare itu dari piti bacilo haram. Bingkuang halal, tapi kalau bingkuang mau diambil di ladang orang tidak minta izin haram. Nah, dulu kan di sekitar sekolah ada bingkuang banyak. Nah, pulang kita lihat sembah bingkuang ya. Mangga halal, tapi kalau mangga orang di tepi jalan diambil tidak minta izin haram. Ini haram karena proses mendapatkannya. Ibu-ibu, dulu di Jalan Sudirman di Simpang Alai, saya melihat ada tulisan pesan seorang istri, itu menarik. Saya pernah baca teks aslinya dalam sebuah kitab. Apa katanya? Wahai suamiku, kami rela lapar daripada diberi nafkah yang haram. Itu rancana. Kau dapat bantu itu udah pesan istri. Kau indah, pokoknya udah mau bawa pulang lah. Dimakan dapat udah. Kau lupa ya? Pokoknya udah mau bawa pulang. Kau nak mau bawa udah pulang ke Kuala Lumpur udah di luar. Kau nempat kira kan? Tidak sih kau tuh. Kalau ibu apa sih kau mah? Waduh, gue lagi di rumah. Jadi prosesnya yang haram. Hati-hati lah. Ditolak amal ibadah kita, ditolak doa kita jika di dalam tubuh kita ini yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan riwayat tadi juga, jika memakai yang haram, itu baik kamu saji kain sarung kau dapat dari kecilo, ya. Kain sarung kawan tinggal kamu sembah 2 bulan, kan dapat besar. Barang dapat itu atau luka dalam ilmu fikih itu belum halal, ya. Cik berperempat tinggal dengan sekarang bukan lain lagi pakai boleh. Besok aja punya awak sampai kamu saji ini bahaya. Termasuk ongkos. Ibu-ibu apa-apa baik umroh, pintinya dari mana pe? Kalau dapetnya dari yang haram, tidak diterima umroh, tidak terima haji. Bahkan biasanya ibu bapaknya catian langsung dari Tuhan di situ. Ambo marason bana tu ketika 2008 balik bayar haji, ya marason nanti mau urus itu dalam KBI Hambo tapi pisah 3 karena memang kloter 3 kurang, nah diambil 3 orang dimasukkan ke kloter 3 digabung di luar daerah. Ketika di Madinah, nama 3 tadi yang telepon aku menangi-nangi, Buya. Oh, kok yang pisan kami? Gimana tadi ayo? Kami takut tadi ayo. Nggak sampai kemari mana macam tahu ya, dah 3 malam mampu lalu di Musajid Nabawi di Medina. Nggak bisa lalu di hotel. Baru orang masa kamar di kali itu baca ka ampun tiap hari. Lagi ini sakit seorang tua aja. Anak ketiga udah mau ngapain? Sudah itu dia telepon mau balik. Ini mau di rumah sakit. Mengawanan orang bapak awak mengawanan ada urusan anaknya mah lu baca kak apa mau juga cakap di dalam juga cakap itu sabui ambo lah mau kecen gitu mau nak niup ke makah kalau pitiku piti haram itu dah awak dah jadi bawa piti itu kemari bukan rupa cari tonyo ya pitiku dari harato nan disidangkan ke pengadilan. Rupanya tipu di pengadilan nyo manang nyo jual tanah lupai ke Makkah sekeluarga diberi itu cakap ya saudara. Sampai bahkan ketika anak sakit dan ngurus dengan ketiga anak sakit kurang membukaan tadi namanya
saja dari situ ada nyobai. Di Bandara BIM saya nyolanya pacien batang kayu itu kok kena pemeriksaan imigrasi mana kayu. Tapi dia lah terdaftar di Umbul di bawah. Ada cerita itu. Ketika ambo sholat asar di lantai 2 arah ke timur itu posisi orang sa'i itu kan kalau milik Ka'bah dake banget. Lantai 2 itu beda-beda tipis lah atau Ka'bah itu Jawa. Tapi ada di antara jemaah itu yang mengecek, pertama yang mengecek apa suawak tak ngerti. Situ anaknya mengecek di bahasa Indonesia, Mama, itu yang hitam itu tuh Ka'bah tuh Mama. Kata mamanya, ada Mama lihat apa-apa. Yang Mama lihat hanya orang ramai mutar-mutar aja. Sampai menangis anaknya mengatakan, itu Ka'bah tuh. Tak tahu lah, pokok Mama nggak lihat apa-apa. Jadi hati-hati banyak memakai nan haram. Itu yang kedua. Sampai mana? Jauh-jauh kata kayak kok keadaan ini mana? Itu diletakkan doa ini sekarang baru tahu. Yang ketiga ibu-ibu dan bapak, nama ibadah itu tidak diterima Tuhan adalah mendatangi tukang tenung atau mempercayai perkataannya. Apa nan tukang tenung itu? Tukang ramal, dukun-dukun yang mempersyarikatkan Allah mau berkurang bekerja sama dengan setan. Ya kalau di Minang ada 2 macam dukun. Kalau mencari itu ke lapangan, dia buat dukun. Nah pertama dukun kategorinya tabib. Iko dukun nama orang pakai ubek, ada ramuan namanya. Asaki apa? Iko minum iko, jawab iko, baca Bismillah doa. Artinya doa itu tabib. Tapi kalau Pak Awad mau, ayo kau sapu di situ mandi. Atau pakai kuah, jadi gimana? Atau ibu-ibu kehilangan, bertanya kayaknya tidak pas. Nah kehilangan awak tanya nih, mana kau? Bapak punya ada yang tahu, saat ada nambah naci, ada yang menunjuk nanti. Anak menunjuk kau lah nanti. Nabi mengecek siaran pai ke tukang tenung atau tukang ramal, pai saja baru nyotolak doa ibadahnya di Allah sampai keluar. Apa pada di Indonesia kalau ada di akhir-akhir tahun aku ramai-ramai pai bertanya ke orang dan paranormal. Kalau normal paranormal bagi yang kira mau besok atau kapil kada atau tanggung ini kemana ngusuk bagi yang kira apa tahun 2022 kali naik selalu apa atau lagi ada tongkat menggunakan keluar kartu remi awak lagi utang lagi euro kecil awak. Aduh dulu tahun 2009 balik kalau salah. Lagi tanyaan bahan nasi kamu besok bapak cek kawannya jadi kalau saya bapak cek yang kiamat lima cek. Yang kiamat meramalkan awak percaya itu. Dan aneh nu sampai bertanya kurang Islam. Hanya kejadian hari kiamat. Nabi saya ketika ditanya tentang hari kiamat, tak tahu Nabi jawab. Aku nyu santiang lu per Nabi. Dah ini nan ON sebenarnya. Nah ON itu nak bertanya. Saya tahu ibu ON. Omok nanggung. ON. Gua baca lewat mana. Sampai tanya aku lah salah lah jale nyo nak tantu nyo nasib sedak jale awak bertanya lo. Sama orang kehilangan tadi dia bertanya nyo. Hanya tanya kau adi apa di terakhir sama macik-macik itu. Rasulnya mau pulang di pasar begitu lagi mau baca adi jalan terjebak apa. Acie sampai itu nyo. Dan jadi bilang cie itu cie sampai. Hati-hati bu. Ada nggak situ? Tinggal tunan ketiga.
Iya, Bu. Mana pertama tadi? Memakan, meminum, dia makannya dalam. Nan kedua, memakai nan haram. Kau di rumah cari-cari, kau tiap pembelinya. Kau dari mana dapat? Kalau suara-suara aku pisan, dia pakai campaan. Kau ada kau nampak kait campak keluar dari pintu pak itu. Nan ketiga, pai batanyo tukang tanong tukang lama. Nan kampe, dia merasa kampe pada dosa kau. Aduh, kau hajar subur dulu. Nan kampe kecil nabi koti rahim atau koti rahim memutuskan tali silaturahim. Cara awalnya dah belok, dah sapuan. Kamu kalau kita nak dua situ. Kalau ada cik-cik di luar. Aduh lo kawan, bangga yang tak menyapu. Enak ada sapu-sapu je deh. Siaw kalau situ tu ada sekor mereka. Gaman lah. Jadi tunjuk aku tak ada tunjuk lah. Siaw awak lo kau menyapu-nyapu Ya. Abang kalian itu lah putih silaturahmi juga abang kalian tu. Ada orang yang ngecek lagi. Ambo kalau tak putih gagak hitam tak kamu sapu je. Kalau tak kamu dia ayo kuranji kau main dia ni tak kamu sapu je. Di bos nanti kadang baru kemudian ayo kuranji ni. Kalau tidak. Jangan cubo-cubo. Kecek Nabi 3 hari awak tak pas sapuan 3 hari. Itulah peringatan. Ibu sakit banati, Pak. Sakit banati rasanya tahan lah. Ini 3 hari dulu. Habis 3 hari janji. Aku nak tahu itu. Saya jembatan kayu itu jembatan selebar itu sampai kini kan. Ambo ada sipo dulu. Jangan cubo-cubo tentu itu sakit mana dibelok lah. Kondak kapai kamu saji ni juga pakai rumah orang. Tadi tak kamu saji itu pacaran. Baru ada kamu saji ada tak baik. Jo kamu saji tampek ni. Kanaknya suruh cuci dulu. Mencari lah. Kamu saji itu jangan. Lain tak naik. Baik rumah. Popas keluar, buka pintu orang masuk ke dalam mereka. Apa nak jadi nenek kalau saji? Pajar tu saji tu kecil. Tapi tak ada sikut rumah. Tak ada. Aku yakin mana nak tidur di dalam pun ada begitu. Cuma mau sampai nanam ekor, kau dah pergi tinggal. Payah sewa ibadah. Payah sewa menolak. Itulah ibu-ibu. Hanya maaf. Hari kasih yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.